di beberapa jamaah di beberapa yang semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih khusus dari salah satu usaha seperti itu asosiasi usaha rental yang memberikan sebagian untuk kita semua dalam rangka menikmati berbuka puasa. Mudah-mudahan apa-apa yang dikeluarkan mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah, dan kita berharap mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat alaihi salam semoga tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang selalu istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita tergolong manusia yang mendapatkan syafaatul ummah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang bercerita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keluh kesahnya, perasaannya, hatinya gundah gulana tentang masalah rezeki. Jadi ada sahabat yang mengeluh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah rezeki. Karena rezeki yang dia dapat belum memenuhi harapan, sehingga dia mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membaca tasbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat yang gundah gulana untuk membaca tasbih. Bacanya begini: Subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Di dalam salah satu keterangan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia mengamalkan doa pada malaikat dan bertasbih seluruh makhluk, doa tersebut adalah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, dibaca 100 kali setelah terbit fajar sebelum sholat subuh. Jadi apabila kita sholat subuh di masjid, ketika ada sholat subuh setelah adzan, kemudian sebelum kita sholat subuh ada yang namanya sholat sunnah qobliyah subuh. Pahalanya dunia serta isinya. Itu pahala sholat sunnah sebelum subuh, apalagi sholat subuhnya. Sambil menunggu datangnya iqamah, membaca 100 kali subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, astagfirullah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala apa-apa yang dihajatkan. Artinya 100 kali ya, kita cukup. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, astagfirullah. Sebelum sholat subuh.
Di sini utamanya adalah keutamaannya adalah siapa orang yang membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100 kali, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan meski sebanyak puing di lautan. Makanya kita pergunakan, kita manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita, yaitu bulan suci Ramadan, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, Rasul beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali, ada yang menyatakan 70 kali. Istrinya bertanya, kenapa kau masih beristighfar saja oleh Rasul, sedangkan kau sudah dijamin masuk surga? Apa jawab Rasul? Apakah saya tidak termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian kalimat subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah dalam salah satu keterangan adalah sakilatani fil lisan wa khafifatani fil mizan, enteng di lidah, berat di timbangan. Makanya kita baca sebanyak-banyaknya dalam rangka memohon memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah zikir tersebut adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam salah satu keterangan di sini diyakini membawa rezeki dunia datang hingga menghampirinya kalau seseorang itu berdakwahkan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallah bil azim astagfirullah. Bisa apa? Bisa apa? Bisa sambil menunggu datangnya waktu maghrib baca, kemudian ketika kita di kendaraan sambil bermacet-macet ria kita nikmatin sambil bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita nggak tahu kapan datanya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan yang pernah dicontohkan oleh Fir'aun Raja Namrud ketika sudah di kerongkongan, dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan sampai ya yang seperti yang dicontohkan oleh Raja Namrud dan Fir'aun. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada kita sebelum datangnya ajal kepada kita, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap mudah-mudahan kita tergolong manusia yang dalam akhir hayatnya adalah husnul khotimah. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita amalkan bacaan-bacaan yang dicontohkan, diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah bil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.